Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Sofia Tabina dengan NIM 260501231401402 dari kelas Oceanografi C. Jadi di video kali ini aku akan membahas atau mengerjakan dari tugas praktikum modul 5 mengenai persamaan adveksi satu dimensi eksplisit. Di mana di modul 5 itu ada 3 metode. Yang pertama ada metode FTCS, kemudian metode Leapfrog atau CTCS, kemudian metode upstream. Ini sebentar. Like. Ini untuk FTCS itu beda maju untuk waktu ruang dan beda pusat untuk beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang. Kemudian yang metode Leapfrog CTCS itu beda pusat untuk yang waktu dan beda pusat juga untuk yang ruang. Sedangkan untuk metode upstream itu menggunakan FTBS dan FTFS. Kemudian kita langsung ke soalnya. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan metode FTCS terlebih dahulu. Di metode ini kita disuruh untuk membuat grafik perubahan konsentrasi polutan terhadap ruang untuk masing-masing waktu dengan N-nya sebagai berikut dari skenario 1 sampai skenario 8. Dan membuat grafik perubahan konsentrasi polutan terhadap waktu untuk masing-masing grid dengan M-nya seperti berikut untuk skenario 1 sampai 8. Jadi kita langsung aja masuk ke scriptnya. Yang pertama, ini kita clear all sama CLC dulu. Kemudian kita enter, kita masukin parameternya. Jadi ini untuk skenario 1 dulu, aku masukin L-nya itu L panjang kanal karena aku NIM akhirnya 142, jadi aku masuk di genap. Jadi aku memakai yang panjang kanalnya 4000. Kemudian DX-nya itu lebar grid-nya itu 40. Kemudian T-nya itu 10.800. Kemudian DT-nya itu 8. DT itu langkah waktu. Kemudian untuk Z-nya itu karena aku angka terakhirnya itu 2, berarti aku taruh 2. Terus untuk U-nya itu konsen kecepatannya itu kan 0,ZYX, sedangkan 3 digit yang terakhir itu ada 142, jadi dibalik jadi 241 di 0, titik koma. Setelah itu C0 atau konsentrasi sumber polutan itu 10 dikali sama Z. Kemudian F-nya, ini F dari sumber polutan, kita pertama itu mencari yang di continue dulu. Jadi ini 30 ditambah Z. Setelah itu kita baru masuk ke diskretisasi. Jadi kita masukin mmmax sama dengan L per dx. Kemudian nmax sama dengan T per IT. Nah, kemudian kita akan mencari matriks konsentrasinya, itu kita taruh di variabel U besar, I zeros, dalam kurung mmmax, kemudian nmax, titik koma. Setelah itu kita akan membuat variabel X, ini kita masukin in space, kemudian dalam kurung 0,mmax, titik koma. Ini untuk yang mmax itu jumlah grid ruang dan mmax itu jumlah grid waktu. Kemudian kita masuk ke cek stabilitas numerik. Itu kita masukin C sama dengan U dikali sama DT per DX. Ini titik koma. Kemudian if C lebih besar dari 1, maka warna dalam kurung
titik koma, kemudian N. Setelah itu, ntar ini aku senyapin aja. Kemudian kita akan mencari sumber kontinu aktif. Nah, di sini kita masukin for, kita simpan dalam variabel t sama dengan 1 nmax ditambah 1. Terus kita masukin dari matriks U tadi f, t. Terus sama dengan c0 titik koma. Ini untuk grid yang sumber polutan kontinu. Setelah itu ini kita N juga. Kemudian kita masuk ke metode FTCS-nya. Ini metode FTCS. Kemudian kita buat lagi for N 1 Nmax. Kemudian for I sama dengan 2 Nmax min 1. Kemudian kita masukin matriks U lagi. Ini kita masukin metode FTCS. Ini berarti U itu I, berarti ini N ditambah 1, kemudian sama dengan U, kemudian ini N, ini I, kemudian min 0,5, kemudian kita kalikan dengan C, karena tadi kita udah mencari C itu lambda, kemudian kita kalikan lagi dengan dalam kurung matriks U, dalam kurung lagi I plus 1, terus koma, N, kemudian dikurangin sama matriks U, dalam kurung I min 1 N. Terus kita titik koma, kemudian kita N 2 kali. Setelah itu kita masuk ke membuat grafik konsentrasi versus ruang ya. Ini Nah, di sini kita akan masukin parameternya yaitu waktu. Ini dalam bentuk matriks vektor baris. Mana tadi? Ini waktunya berarti ini mulai dari 0, terus koma. Karena Z-nya tadi 2, jadi 10 ditambah 2 itu 12, kemudian 20 ditambah 2, 22, kemudian 30 ditambah 2, 32, 42, kemudian 52, 102, 202, dan seterusnya. Sampai 1002. Terus kita titik koma. Setelah itu kita akan mengoreksi dari N-nya. Ini korek. Waktu ditambah dengan 1. Oke, setelah itu kita plotkan perubahan konsentrasi terhadap ruang. Yang pertama kita masukin figur dulu, titik koma, setelah itu jangan lupa hold on, titik koma, kemudian colors, sama dengan lines, dalam kurung length, nah gini. Kemudian dalam kurung lagi waktu, kemudian titik koma. Setelah itu for K sama dengan 1.2 length,
kemudian dalam kurung waktu lagi, kemudian kita enter, kita masukin plot X, ini U besar tadi, kemudian ini dalam kurung titik 2, koma N yang corrected tadi. Terus dalam kurung lagi K, kemudian ini koma, display name, kemudian kita masukin S printf. Terus kita dalam kurung petik T sama dengan %D S petik. Setelah itu kita koma masukin yang N underscore correct. Setelah itu kita dalam kurung K lagi, kemudian dikurangin sama 1. Terus kita koma lagi, kita petik, kasih tulisan color, terus koma, colors, K, koma, titik 2. Terus koma, kita kasih line width-nya, line width-nya 1,3. Oops. Oh ya. Oh, tadi corrected-nya sampai sini. Ini kita tutup pakai kurung siku, jadi di sini nggak usah pakai kurung siku. Oke, setelah itu kita titik koma. Sebentar. Aku cek dulu. Oke, setelah itu kita bisa N. Nah, kemudian kita masukin X labelnya. Tuh ruang dalam kurung M. Ini aku taruh bawahnya. Nah, biar nggak kebaca. Setelah itu titik koma. Ini kenapa? Kemudian label, petik, kita kasih konsentrasi urutan mg per L dalam kurung, kemudian titik koma, terus kita kasih title-nya perubahan konsentrasi terhadap teman TJS continue. Terus ini aku kasih nama scan underscore Kaila Safa, kemudian 401 titik koma. Setelah itu kita kasih legend dalam show titik koma, kemudian klik. Kemudian untuk yang grafik konsentrasi versus waktu ini aku copy aja biar nggak keluar. Ini waktu, ini berarti kita kasih ya waktu. Kemudian ini kita ganti jadi dalam kurung 0 di titik 2 and max titik koma. Setelah itu kita masukin grid list-nya. Grid list itu yang di sini, yang di M1 sampai yang ditambah 20. Ini kasih tanda kurung siku.
karena M1-nya 1, kemudian sumber polutannya tadi itu 32, Z-nya itu 2, jadi 32 dikurangi 20 itu 12, kemudian dikurangi sama 10 itu 22, dan seterusnya. 9, 31, 32, 33, 37, 52. Kemudian grade list itu sama dengan grade underscore list dalam kurung itu lebih besar sama dengan 1, dan grade list kurang dari sama dengan max titik koma. Kemudian kita buat perubahan konsentrasi, ini perubahan ini terhadap waktu. Kemudian figurnya sama, hold on. Kemudian colors line-nya ini kita ubah jadi grid list underscore list. Kemudian kayaknya ini kita ganti, waktunya kita ganti jadi grid list juga. Satu. Kemudian ini kita kasih i sama dengan grid underscore list titik koma. Terus ini kita waktu. Ini i. Terus yang di sini titik 2. Display name. Kemudian grid ya. STR. Ini baru i. Kemudian ini apa saja. Terus colors K.2 language-nya 1,3. Terus N, X labelnya kita ganti jadi waktu. Ini S, Y labelnya itu sama. Title-nya kita ganti jadi waktu. Ini 1 ya. Scan 1. Ya. Nanti hasilnya kayak gini. Ini kita simpan dulu. Misal ini apa sih, continue FTJS scan save. Jadi kita bisa klik run. Sebentar. Tadi ada yang lewat. Sini kita coba lagi. Tadi salahnya di sini kebalik N sama I-nya. Nah, nanti hasilnya gini untuk yang metode FTCS yang continue. Buat yang skenario 1. Oke, selanjutnya kita akan mencoba yang metode FTCS yang discontinue. Oke, lanjut kita masuk ke metode FTCS yang discontinue. Ini untuk skenario 1 juga. Jadi aku salin aja biar mempercepat pembahasan videonya. Setelah kita kasih clear all, kemudian CLC, L-nya masih sama, itu 4000. Karena di skenario 1 sama semua. Jadi aku tulis langsung di copy paste. Jadi L-nya tadi 4000, DX-nya 40, kemudian T-nya 10.800, DT-nya 8, Z-nya itu 2, U-nya itu 0,241, channel konsentrasi sumber polutannya itu 10 kali Z, kemudian F-nya itu grade sumber polutan, F sama dengan 30 Z. Kemudian di sini kita karena menggunakan discontinue, jadi kita kasih dalam variabel discontinue, N-nya itu berarti 20, ini, yang discontinue berarti N-nya itu 20 ditambah sama Z. Kemudian titik koma, sedangkan M-nya itu sama dengan
30 ditambah Z. Kemudian koma. Jadi di sini kita pakai F-nya itu 22,32 itu untuk grid sumber polutan discontinue. Setelah itu kita masuk ke diskretisasi. Sama kayak tadi, kita masukin variabel mmmax itu untuk L per dx titik koma, kemudian ini tuh untuk mencari jumlah grid ruang, sedangkan untuk mencari jumlah grid waktu itu nmax sama dengan T dibagi sama dt titik koma, kemudian kita bentuk matriks U itu zeros dalam kurung mmmax, koma nmax ditambah sama 1 titik koma, itu setelah itu kita bikin x sama dengan in space, kemudian dalam kurung 0, mmmax titik koma. Setelah itu kita akan mengecek stabilitas numeriknya sama kayak tadi, C sama dengan U dikali sama dt, itu langkah waktu dibagi sama dx, kemudian titik koma, if enter itu tadi if C lebih besar dari 1 maka warning, kemudian ini petik current number lebih dari 1 solusi bisa tidak stabil, kemudian titik koma, kemudian N. Setelah itu kita akan memasukkan sumber discontinue-nya. Ini ketik sumber discontinue, kemudian kita tulis for T sama dengan 1.2 nmax ditambah sama 1 matriks U F, T, kemudian sama dengan C0, kemudian ini titik koma, ini itu untuk grid sumber polutan yang discontinue. Kemudian ini if T sama dengan N sama dengan discontinue ditambah sama 1, dan ini T lagi sama dengan 2 kali M sama dengan M discontinue ditambah sama 1, terus matriks U F T sama dengan matriks U F T dalam kurung ditambah sama C0 titik koma, kemudian N-nya 2 kali. Setelah itu kita masuk ke metode FTCS-nya, itu for N sama dengan 1 di titik 2 nmax, kemudian for I sama dengan 2.2 mmax dikurangi 1, kemudian U dalam kurung I, N plus 1 sama dengan U, I, N dikurangi 0,5 dikali C dikali dalam kurung U dalam kurung I plus 1, N dikurangin sama U I min 1, N. Itu buat yang rumus FTCS. Kemudian titik koma. Setelah itu kita N, kemudian menambahkan polutan jika waktunya sesuai, kita pakai if N sama dengan 2 kali terus M underscore discontinue, kemudian U F N plus 1 sama dengan U F N plus 1 ditambah sama C0, kemudian titik koma. Ini untuk diskontinuitas tambahan di waktu M discontinue. Nih, M discontinue nih. Setelah itu kita bisa enter, kemudian N 2 kali. Kemudian kita akan membuat grafik konsentrasi ruangnya. Versus ruang. Kita simpan dalam variabel waktu. Ini dalam kurung, ini aku
Bentar, FTCS aku salin aja biar lebih mempercepat. Waktu udah, kemudian ini titik koma, kemudian kita akan membulatkan pakai round dalam kurung waktu per dt, kemudian ditambah sama 1. Titik koma. Setelah itu kita baru plot perubahan dari konsentrasi versus ruang. Sama kayak tadi, figure, titik koma, photon, titik koma, kemudian color, sama dengan length dari T, kemudian titik koma, kita pakai for K, sama dengan 1.2 length dari T, kemudian enter, T underscore index, sama dengan kurang dari, sama dengan yang dihapus, kurang dari, terus sama dengan size ukuran, kemudian dalam kurung U,2. Kemudian if T underscore index, kemudian maaf ini salah, yang ini harusnya yang di bagian sini. Ini T indeksnya itu sama dengan T dalam kurung K titik koma. Sebentar. Oke, ini kemudian kita enter waktu underscore detik sama dengan waktu -1 dikali sama dt, titik koma, kemudian waktu menit sama dengan waktu underscore detik dibagi sama 60, titik koma, kemudian kita plot dalam kurung x u, kemudian titik 2, t underscore index, terus koma, tanda petik display name, kemudian tanda kurung siku sprintf, kemudian dalam kurung tanda petik t sama dengan persen dari persen terus d terus s, ini petik terus koma, waktu dalam kurung k, terus koma, setelah dari yang kurung siku ini kita kasih petik lagi untuk color, terus koma lagi color dalam kurung k, koma titik 2, koma line terus koma 1, terus titik 2 baru n 2 kali. Ini aku pindahin ke bawah aja. Enter. Setelah itu kita membuat X labelnya. Kita kasih nama ruang dalam kurung M, titik koma, kemudian Y labelnya, konsentrasi polutan Mg per L, titik koma, terus title-nya grafik perubahan konsentrasi polutan terhadap waktu. Terus ini ruang dulu, ruang, kemudian dalam kurung FTCS discontinue dalam kurung. Setelah itu koma, kita kasih nama, ini scan 1 Kayla Safa, terus ini 40142 kelas UCC, titik koma, kemudian kita kasih legend dalam kurung show tanda petik titik koma, setelah itu grid on titik koma. Ini aku salin aja biar cepat. Ini terhadap waktu. Kemudian di waktu ini kita pakai
variabel waktu juga sama dengan dalam kurung 0.2 nmax. Ini untuk waktu dalam detik. Kemudian kita pakai grid discontinue. Itu kita bulatin dari matriks yang di sini, yang ini M sama dengan ini. Jadi aku salin aja biar cepat. Sebentar. Oke, terus kita titik 2. Ups, ini belum ya, maaf. Ini roundnya itu kita kasih, ini nanti buat roundnya ini kita kasih 22 dulu. Matriks yang kita dapat tadi 22 itu dari yang bagian N, kemudian M-nya itu kita dapat yang 32. Kemudian dikali sama max dibagi 100. Kemudian dalam kurung 2 kali titik koma. Nah, ini baru yang grid underscore list. Sama dengan ini. Setelah itu kita enter. Ini nggak pakai. Nah, kemudian kita akan memastikan gridnya itu berada dalam batasnya. Kita pakai grid underscore list tadi. Itu sama dengan grid underscore list dalam kurung grid underscore list lagi lebih besar sama dengan 1, dan grid underscore listnya itu kurang dari sama dengan max. Kemudian titik koma. Setelah itu kita baru memplotkan perubahan konsentrasinya tadi yang versus waktu. Kemudian ini kita sama figure on, figure hold on. Terus color lines lainnya sama, cuman diganti di bagian T-nya. Kita ganti jadi grid underscore list. Kemudian enter, kita pakai for J sama dengan 1.2 line. Kemudian dalam kurung grid underscore list. Enter, terus ini, iya, sebentar. Ini L. Ini sama dengan grid underscore list dalam kurung J. Kemudian kita titik koma. Setelah itu kita baru plot dalam kurung waktu, terus koma U, terus L.2. Ini koma dulu. Kemudian kita sebentar, iya. Ini koma, terus kita kasih display name. Terus kita masukin tanda kurung siku, terus kita petik. Kita tulis grid, kemudian num to string dalam kurung L, kemudian kurung buka siku, kurung tutup siku, terus koma. Kita buat line width-nya itu 1. Kemudian tutup kurung, titik koma. Sebentar, ini ada yang ya. Setelah itu, setelah diplot, kita baru N. Nah, ini aku taruh dulu aja biar kelihatan. Ups, ini sebentar. Plot waktu, display name, grid. Ini ya kurang, ini tanda petik. Terus ini color, tanda petik lagi, terus baru ini kita kasih color. Sebentar. Terus dalam kurung J, titik 2, kurung tutup, koma. Nah, setelah itu kita N, terus kita masukin X labelnya. Ini aku salin aja.
Ini kita ganti jadi waktu. Ini second, konsentrasi polutannya sama. Ini konsentrasi terhadap waktu. Skenario 1, legend show. Kemudian setelah itu kita simpan. Namanya aku kasih diskon. LTCS skenario 1. Setelah itu kita run. Sebentar. Nah, nanti hasilnya kayak gini buat yang metode FTCS yang discontinue. Yang skenario 1. Oke, selanjutnya kita masuk di metode yang kedua, yaitu metode CTCS atau leapfrog. Oke, kita lanjut ke metode leapfrog atau CTCS. Jadi di sini sama soalnya. Kemudian kita langsung aja masuk ke scriptnya. Yang pertama kita clear all, kemudian CLC, kemudian ini aku copy aja dari sebelumnya karena parameternya sama. Bentar. Jadi L-nya juga sama di skenario 1, yaitu L-nya 4000, DX-nya atau lebar grid-nya itu 40, T-nya 10.800 sampai yang di sampai U-nya. Sebentar, ini aku hapus aja yang di bagian M sama N-nya. Ini. Kemudian setnya, ini M-nya tadi. Sebentar. Oh iya, udah. Nggak jadi dihapus. Jadi M-nya ini tuh nanti kita pakai buat yang discontinue sama continue. Terus N-nya nanti kita pakai di discontinue. Kemudian kita mencari NX-nya itu round dibulatkan dari jumlah grid ruang. Nt-nya itu jumlah langkah waktu, kemudian dibulatkan, terus kita membuat matriksnya. Terus kita masuk ke yang versi continuous terlebih dahulu. Kemudian ini kita bikin matriks dari matriksnya C tadi. Ini M underscore. Kemudian koma 1. F titik koma, ini untuk konsentrasi awal pada sumber polutan. Kemudian ini C. M underscore, ini 2. Ini untuk yang kondisi awal untuk leapfrog yang 2 langkah pertama. Kemudian kita masuk ke metodenya. Ini kita pakai vodka sama dengan 2.2 dari NT. Ini kemudian dikurangi 1 for I sama dengan 2 NX min 1. Kemudian enter, kemudian C I, K plus 1, kemudian C I, ini K min 1, itu rumus dari CTCS. Ini. Kemudian ini kita kurangin. dt per dx. Kemudian dikali lagi sama C dalam kurung I plus 1, K, terus dikurangin sama C I min 1, K. Nih. Terus kita sebentar guys. Nah ini. Kemudian kita titik koma di akhir. Kita enter. Terus kita N, kemudian C dalam kurung M underscore, K plus 1 dalam kurung sama dengan F. Itu untuk yang sumber tetap aktif. Terus kita N lagi. Kemudian kita membuat plotnya.
perubahan konsentrasi versus ruang. Kemudian kita buat dulu n sama n underscore sumber sama dengan ini aku copy aja dari sini sebentar. Aduh. Dari sini biar banyak. Terus kita titik koma. Loh. Bentar ya. Ya, pakai itu aja. Terus ini kita enter udah. Setelah itu kita masukin figurnya. Titik koma. Kemudian kita hold on. Setelah itu for k sama dengan n sumber. Terus plot s kurang 1.2 mx min c 2 k plus 1. Ini display. Loh. Display name, setelah itu koma lagi. Konvokasiku m sama dengan ini 6 to string dari k. Terus kita tutup titik koma. Setelah itu kita maaf guys. Terus n. Setelah itu kita enter lagi. Kita buat x label dalam kurung ruang meter titik koma y label dalam kurung konsentrasi muatan mg per l. Terus ini kita bikin title-nya itu grafik perubahan konsentrasi terhadap ini ruang dulu CTJS yang kontinu untuk kurung. Terus ini skenario 1 file 1 terus kita buat dulu. Kemudian titik koma, setelah itu kita kasih legend titik koma, kemudian click on titik koma. Oke, setelah itu kita masuk ke yang plot konsentrasi versus waktu. Ini aku salin aja biar cepat. Sini waktu. Kemudian kita masukin dari m sumbernya. Ini sama dengan ini aku copy aja. Ini korpus. Terus kita titik koma. Kemudian kita kasih figur. Terus hold on. Kemudian for i sama dengan m underscore sumber. Kemudian plot. Kemudian 1.2 mt c i, kemudian koma titik 2. Setelah itu display lagi, kemudian koma. Setelah itu m, petik dulu m sama dengan ini kita kasih non to string dari i. Kemudian kita titik koma. Setelah itu kita m. Setelah itu kita kasih x label aja. Ini aku salin biar cepat. X label ini kita ganti jadi waktu. Ini second. Kemudian title kita ganti jadi terhadap waktu. Kemudian CTJS continue. Setelah itu kita akan membuat yang versi discontinue. Ini kita kasih discontinue.
Kemudian kita masukin C discontinue itu sama dengan zeros nx nt titik koma, kemudian C underscore discontinue lagi dalam kurung M underscore kemudian koma N plus 1, kemudian sama dengan F titik koma C underscore discontinue lagi dalam kurung M underscore N ini underscore N ya, ini ditambah sama 2 yang di bawah. Sama dengan F. Oke, setelah itu kita masuk ke yang metode CTCS-nya. Ini aku kopas aja sama kayak yang di sini, tapi yang sampai yang di for i aja. Ini aku kasih metode CTCS. Ini kita ganti jadi for k, kemudian ininya aku ganti jadi n underscore plus 2, kemudian nt min 1, kemudian for i-nya 2 nx min 1, kemudian c underscore discontinue dalam kurung i k plus 1, terus sama dengan c, ini sebenarnya sama, aku copy aja. Ini kita ganti jadi underscore discontinue. Yes. Ini kita ganti jadi discontinue. Min K, kemudian ini juga. Terus yang di sini juga. Setelah itu kita N-nya 2 kali. Kemudian kita akan membuat plot konsentrasi versus ruang. Ini aku copy aja. Ini sama n sumber, figur hold on, kemudian K-nya ini ada tambahan di sini, ini dikasih if K plus 1 kurang dari sama dengan itu NT. Kemudian plotnya di sini kita ganti jadi discontinue. Discontinue ini sama, displaynya juga sama, terus yang di sini juga sama. Terus N, ini X labelnya sama ruang, terus konsentrasi polutannya juga sama, title-nya kita ubah jadi discontinue. Terus legend grid-nya juga sama. Kemudian kita copy aja yang di plot perubahan konsentrasi versus waktu. Nanti kita ganti ke yang di first tadi. Ini pakai F sumber sama, kemudian figur hold on. Ini I sama dengan M underscore sumber, kemudian kita ganti ininya jadi C discontinue. Ini M, ini kita ganti jadi discontinue. Kemudian display ini sama dikasih N, ini kita ganti jadi yang di sini ya, yang di sini discontinue. Oke, udah, ini kita simpan dulu, kita kasih nama CTCS. Kemudian kita lihat domainnya apa ya, 74. Sebentar, K plus 1 tag misalnya aja. Ini coba ukuran
Di 73 itu adakah yang underscore sumber? Apa satu? Oh, ini ada kurang n-nya ya. Ini n-nya ada 2 ternyata. Terus kita nah, nanti menghasilkan grafiknya jadi 4 gini, karena tadi aku langsung discontinue sama continue-nya. Jadi ini yang polutan terhadap waktu CTS discontinue, kemudian ini polutan terhadap ruang CTS discontinue, terus ini konsentrasi polutan terhadap ruang CTS continue, terus yang ini perubahan konsentrasi polutan terhadap waktu CTS continue. Oke, udah, kita selanjutnya kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu upstream. Oke, jadi di sini kita punya script untuk yang upstream. Jadi ini aku langsung ke scriptnya aja. Yang pertama ini kita udah punya parameter. Di sini aku namanya genap. Jadi dapat 40, kemudian 8, kemudian Z-nya ini 2. Terus gridnya yang skenario pertama itu 30 plus Z. Kemudian di sini kita mencari nilai N sama M, dan mencari N max dan M max. Kemudian di sini kita mencari konsentrasi yang kontinu. Kemudian ini untuk yang discontinue sebenarnya sama, karena ini tuh mencari buat yang kayak matriksnya terlebih dahulu. Terus ini kita masuk di grid source-nya, karena yang di skenario 1 itu 30 plus Z, jadi di sini aku ketik 30 plus Z. Kemudian buat konsentrasi sumbernya itu ada 10 dikali Z. Kemudian kita akan mengaktifkan dari sumber polutannya. Ini scriptnya kayak gini. Jadi kita pakai yang grid underscore source ini, kemudian kita pakai yang ini source. Kemudian di FDK ini kita pakai 22 karena discontinue itu memakai nilai N sama dengan 20 plus Z, di mana Z-nya itu 2. Kemudian kita masuk di ini, script yang ada ini menandakan ini tuh lambda. Kemudian kita masuk ke if. Ini lambda itu kurang dari sama dengan 1, itu berarti stabil untuk upstream. Kemudian kita pakai script for ini. Kemudian sama dengan 2.2 Nmax. Kita pakai yang di Nmax ini tadi, yang length-nya. Kemudian kita masuk ke continue, ini scriptnya kita pakai i 2.2 mmmax, itu mmax itu ngambil dari yang di length yang di m, yang dari panjang kanal sama panjang grid. Kemudian ini untuk scriptnya, kita tetap pakai yang di bagian ini lambda, yaitu u dikali dt per dx. Kemudian kita masukin rumusnya dari yang upstream. Kemudian ini kita N untuk yang di for di sini. Kemudian kita masukin yang discontinue. Ini kita mengaktifkan hanya antara nilai T-nya tadi 20 plus Z sampai dengan nilai M-nya tadi 30 plus Z. Kemudian waktu saat ini tuh kita masukin yang di N ini. Terus kita pakai script if waktu underscore saat underscore ini lebih dari sama dengan, kita tadi pakai yang N-nya itu 20 plus Z, kemudian dikali sama 60. Karena detik ya. Kemudian ini terus yang waktu saat ini untuk yang di bagian M itu 30 plus Z. Kemudian ini scriptnya. Jadi ketemu si underscore-nya, terus else itu yang lain ketika nggak memenuhi ya. Terus ini rumusnya sama dengan 0, kemudian di N kita buat script for lagi. Ini terus ini scriptnya ketika yang 2.2 Nmax min 1. Ini kita pakai rumusnya kayak tadi. Mana ini? Hampir sama, cuman ini yang buat yang discontinue. Jadi kita pakai yang variabel FDK. Kemudian ini kita N, jangan lupa N-nya ada 3 karena kita tadi if for, jadi N-nya ada 3. Jadi if ini else. Nah, ketika tidak memenuhi semuanya ini, kita akan menampilkan ada tidak memenuhi syarat stabilitas metode upstream. Jadi kita akan langsung return kayak keluar dari pokoknya dari prosesnya ini, kemudian di end. Kemudian ada syarat batasnya ini, kemudian kita masukin dari T-nya dulu. Ini untuk yang
N-nya tadi itu 10 ditambah Z ya. 10 ditambah Z. Oh maaf. Iya ding bener. N-nya ini 10 ditambah Z, kemudian ini untuk yang nilai dari M. Kemudian ada syarat batas lagi. Ini. Kemudian titik sampling waktu dan ruang. Karena ini aku udah kurangin dan tambahin sama yang nilai dari yang aku dapetin dari NIM, kemudian sama yang NIM genap. Kemudian setelah itu kita masuk ke continue terhadap waktu. Jadi kita mau bikin plotnya, figure ini kayak gini. Kemudian ini kita plotin, legends labelnya kayak gini. Kemudian kita for K sama dengan satu titik lainnya dari RV tadi. RV yang ini. Kemudian kita bikin legend labelnya itu M sama dengan num to string. Kemudian M IN, kemudian legendnya kita kasih ini title-nya kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi aku tadi kopas, cuman kita ganti yang di upstream sama continue-nya. Terus X labelnya sama kayak yang sebelumnya, Y labelnya juga sama. Kemudian yang di discontinue terhadap waktu kurang lebih sama ya. Cuman bedanya itu di bagian ini, plotnya. Ini di sini pakai FK, kalau di sini pakai FDK karena discontinue. Kemudian buat legend labelnya hampir sama. Untuk forkanya sama, rumusnya atau scriptnya di sini kita kurangin. Ups, bentar. Oh ini kita hapus ya, di kurang satu kita nggak pakai kurang satu, terus kita N. Untuk legend title, X label, Y label, sama grid on-nya kurang lebih sama, cuma bedanya di bagian waktu ini upstream dan discontinue. Terus kita masuk di continue terhadap ruang, ini sama kurang lebih. Kemudian untuk variabel dari fork yang jadi length ini kita pakai yang TV ini. Kita pakai yang ini tuh yang ini, yang dari N. Tadi kita pakai yang dari M. Ini jadi ruang itu pakainya yang N. Tadi sampai ini. Kemudian untuk legend labelnya ini kita ganti sesuai sama variabel yang kita panggil TV tadi. Kemudian buat legend sampai grid on-nya hampir sama. Terus buat yang discontinue terhadap ruang ini hampir sama kayak yang continue terhadap ruang. Bedanya sama kayak tadi di FDK. Kalau discontinue pakai FDK karena discontinue. Kemudian variabel yang dipanggil pakai TV. Kemudian sama di sini title-nya kita ganti jadi upstream discontinue terhadap ruang. Oke, ini coba aku run. Nah, nanti hasil grafiknya kurang lebih kayak gini. Ini untuk yang skenario 1, yang konsentrasi polutan terhadap ruang upstream discontinue. Kemudian yang ini terhadap ruang yang upstream continue. Terus ini terhadap waktu upstream discontinue. Kemudian ini terhadap waktu upstream continue. Oke, udah. Mungkin cukup sekian dari aku untuk pengerjaan dan penjelasan dari tugas praktikum modul 5 ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.